bin Syahab, man hadar majlis min majalisil khairi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa yang mana dia hadir dalam satu majlis dari majlis-majlis yang baik di bulan Ramadan, maka Allah tulis setiap daripada langkah kakinya ibadah 1 tahun. Jadi pian menuju tempat ini, setiap satu langkah kaki pian Allah tulis ibadah 1 tahun. Kada kegampangan. Artinya ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekhususan bulan Ramadan, yang mana umat-umat terdahulu mereka tidak memiliki bulan Ramadan. Mereka tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, salah satu yang Allah khususkan kepada kita, Allah berikan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ulun pada kesempatan ini ingin menyebutkan kesunnahan-kesunnahan yang dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Ramadan dan ketika kita sedang berpuasa, agar di bulan Ramadan ini keseharian kita diisi dengan kesunnahan-kesunnahan yang insya Allah dengan itu kita mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan ini pian bulan yang mahal, yang mana kalau para wali itu setahunan memikirkan Ramadan aja. Kadang kayak kita bang, kita ini kalau sudah masuk Ramadan hanya ingat lawan Ramadan, atau hendak memaraki Ramadan hanya ingat. Tapi para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala setahunan mereka memikirkan Ramadan aja. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya umatku mengetahui, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tatamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan daripada kemuliaan-kemuliaan, daripada kelebihan-kelebihan, maka mereka akan berharap 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Puasaan setiap hari kada apa, karena di dalamnya luar biasa kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara kesunnahan yang dianjurkan untuk kita lakukan, kita kalau melakukan kesunnahan itu harapan kita apa? Harapan supaya kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Harapan agar kita ini terbukti sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahal juga. Artinya di akhirat kena kita dicari oleh Nabi Muhammad, dipinandui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya ada juga orang yang kada dipinandui oleh Nabi Muhammad, padahal inya beragama Islam dan inya sebenarnya umat Nabi Muhammad juga, tapi bersolawat jarang atau kada bisa sama sekali bersolawat, dan lawan sunnah-sunnah Nabi Muhammad kada perhatian. Maka Nabi Muhammad kada mengenali orang tersebut sehingga inya jauh daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita berataan dapat syafaat Nabi Muhammad. Mudahan kita berataan dipinandui oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan mampu untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kesunahannya
adalah ta'jilul fitir. Idza tayaqqanal ghurub, hendaknya kita mempercepat berbuka ketika masuknya waktu maghrib secara yakin. Itu yang disebut dengan ta'jil. Jadi ta'jil itu lain makanannya. Orang banyak salah mengartikan ta'jil itu makanannya dikiranya. Adakah ta'jil jadinya? Di mana berbagi ta'jil? Lain, ta'jil itu artinya itu dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, mensegerakan, mempercepat. Apanya yang disegerakan, apanya yang dipercepat, yaitu berbuka puasa. Ketika pian tahu masuk waktu maghrib, yakin masuk waktu maghrib, cepati berbuka puasa. Jangan berharap-haratan, aku kuat aja habis tarawih aja aku buka puasanya. Kada usah berharap-haratan. Ini bukan masalah berharap-haratan menahan lapar, menahan haus, kada. Tapi masalah kita patuh kada lawan Nabi Muhammad. Kita ini perhatian kada lawan sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita perhatian lawan sunnah Nabi Muhammad, makan sungsung, maksudnya buka puasa lebih dahulu, malah pahalanya lebih ganal daripada orang yang buka puasanya habis tarawih. Bahkan orang yang kada buka puasa sama sekali hukumnya haram. Jadi kada berharap-haratan di sini. Aku kada buka puasa 2 hari kada bapak. Bukan masalah kayak itu, bukan masalah kuat-kuatan menahan lapar, kada. Ini adalah kepatuhan kita atas kesunnahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu disunahkan cepat-cepat berbuka apabila yakin. Apabila kada yakin, maka jangan buka terlebih dahulu sampai pian benar-benar yakin bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Jadi kalau pian ragu-ragu, bujur juakah nih pinanya belum bang, tapi langgar sudah berbunyi sarinanya misalnya, langgar satu aja berbunyi, masjid-masjid masih hinit, ragu hati pian, ini bujur juakah sudah masuk waktu maghrib. Sedangkan di rumah pian kada ada jam misalnya, bingung. Kalau pian masih bingung, masih ragu, jangan buka puasa dulu. Tunda sampai pian benar-benar yakin kalau sudah masuk waktu maghrib. Bebunyian berataan, masjid simpang sana berbunyi, masjid lapangan berbunyi, banyak masjid dan langgar berbunyi. Yakin sudah ini, kada mungkin kaum salah berataan membunyikan misalnya. Maka ketika yakin cepati berbuka. Kemudian disunnahkan ketika pian berbuka itu yang pertama pian makan adalah kurma. Dan yang paling afdalnya kurma adalah kurma basah atau kurma kuning. Warnanya masih kuning. Jadi kalau kawa pian nukar kurma kuning, kurma rutop namanya. Nukar itu, kecuali kalau kadada maka kurma yang sudah masak warna hirang, yang warna coklat kayak itu. Nah ini banyak kesalahan orang lihat. Apa? Buka puasa di hadapannya ada kurma tapi inya makan wadai duluan. Di hadapannya ada kurma tapi makan apa? Makan semangka duluan. Ini adalah kesalahan. Maksudnya bukan dosa kada, cuma ini menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya sebelum pian minum, sebelum pian makan yang lain, makan kurma terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Jangan pian ini kada perhatian lawan sunnah, bebarang benar hidup, jangan. Kita perhatikan sunnah Nabi, masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar dari WC kaki kanan. Itu perhatian supaya kita ini bujur-bujur diakui Nabi sebagai umatnya. Oh ini umatku perhatian benar lawan sunnahku. Kalau inya masuk masjid batis kiri, bebulik inya beristilah hendak mau ulangi masuk masjid batis kanan. Nah ini perhatian benar umatku lawan sunnahku. Himung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan kita. Nah ketika kita berbuka puasa tadi sebenarnya kita kada ketuju lawan korma misalnya, kada tapi lawan ilat kita.
Kada tapi ketujuh dasar. Tapi karena ini adalah makanan kesukaan Nabi Muhammad, ini adalah sunnah Nabi Muhammad untuk kita makan terlebih dahulu, kita paksakan diri kita makan kurma terlebih dahulu sebelum minum dan sebelum makan yang lainnya. Jadi itu diperhatikan benar. Ulun banyak melihat itu makan di higa ulun, di hadapan ulun, yang lain dulu dimakaninya, diminuminya, kurma kada dihiraninya. Padahal itulah sunnah Nabi Muhammad untuk didahulukan dimakan. Kemudian apabila kadada kurma, maka yang afdal air zam-zam. Kalau kadada air zam-zam, maka air biasa, air putih biasa. Air itu lain putih bang, sebenarnya air putih itu air susu. Air itu yatalawwanu bilauni inaihi, berwarna dengan warna tempatnya. Makanya air laut itu warnanya pina warna kayak biru-biru, ada juga yang hijau-hijau. Kenapa? Karena menyesuaikan lawan tempatnya. Yang hijau yang warnanya biru itu kenapa? Karena apa namanya, langit tuh nah ada kelihatan langit tadi di laut, jadi warnanya biru. Kalau banyu pian andak di ember warna hirang, jadi hirang juga warna banyu tadi. Kalau pian andak banyu ke ember warna habang, jadi habang juga banyu tadi. Jadi banyu itu sebenarnya lain putih warnanya, tapi berwarna tergantung warna tempatnya. Bahkan ada penting jombas itu aja, itu anu aja, tambahan aja. Nah, kemudian apabila tidak ada air, kurma kuning kadada, kurma yang biasanya kita lihat kadada juga, banyu kada diisi juga. Jadi buka puasa kada diisi banyu nih. Maka hendaknya makan yang manis-manis. Yang manis-manis yang kada terkena api. Artinya manisnya kada dimasak. Kemudian kalau kadada makanan yang manis yang kada terkena api, maka yang terakhir adalah makanan yang manis yang terkena api. Wadai-wadai yang manis yang terkena api misalnya. Nah, kemudian kesunahan di bulan Ramadan adalah bersahur. Nah, ini kada usah berharap-haratan lagi. Kada usah berharap-haratan, artinya bersahur ya. Jangan aku cukup bukaan aja gen, sudah cukup aku kuat aja puasa. Kada masalah itu, ini masalah kita hakun kada ma'amalakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bersahur walau bijur'ati ma'in, walaupun satu taguk banyu aja. Yang penting pian ma'amalakan daripada kesunahan bersahur. Karena disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam bersahur itu ada keberkahannya. Jangan diremehkan ini bersahur. Dan disunnahkan bersahur itu mendekati waktu subuh. Sekira-kira 15 menit sebelum masuk waktu subuh, pian sudah selesai daripada makan sahurnya. Ampih makan, ampih berminum-minum sudah. Ampih berokok. Kapan? 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu sunnah hukumnya. Sebenarnya masuknya waktu bersahur itu mulai tengah malam. Tengah malam itu jam berapa? Tengah malam itu jam berapa? Tengah malam itu seandainya malam itu ada 10 jam, maka dibagi 2. Maka 5 jam yang kedua itu ngarannya tengah malam, Pak. 5 jam yang kedua tuh ngarannya pertengahan malam yang kedua. Bisa juga tengah malam tuh jam 11 sudah masuk, atau jam setengah 11 bisa juga sudah masuk, tergantung perpindahan jam ini. Kan jam sembahyang ini berpindah-pindah, bisa berkurang karena bisa bertambah menitnya. Kemudian disunahkan pula di bulan Ramadan ketika berbuka hendaknya membaca doa. Apa doanya? Yang kita kenal, yang kita hafal mulai waktu halus. Allahumma lakal suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, nah, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebenarnya yang diajarkan Nabi lain ini doanya. Cuma kalau pian baca yang ini kada apa-apa.
karena kita hafalnya yang ini. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi yang tadi itu dibaca kada Bapak jua itu termasuk doa yang diajarkan oleh para ulama. Namun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin tadi kapan kita baca? Itu sebenarnya yang lebih afdal dibaca habis buka. Habis pian sudah makan kurma, sudah minum, anyar pian membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi habis pian berbuka hanya membaca doa tadi. Dan pian tambahi lagi doa-doa yang lain. Apa hajat pian minta di situ? Ya Allah, ulun hendak umroh, ya Allah mudahkan ulun berangkat umroh. Ya Allah, ulun hendak bahaji, mudahkan ulun berangkat haji. Tapi bahaji pinang ngalih weh ini pian. Dibulikakan duit umur 50 tahun tuh ini dibulikakan duitnya. Alasannya apa? Corona. Nang kaya corona nih seumur apa selawasan sampai hari kiamat. Kada masuk akal lalu. Gara-gara corona dibulikakan duit orang yang sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun menabung bahaji. Inilah anehnya disebabkan corona nih. Aneh bener otak orang gara-gara corona nih. Nah. Kemudian apakah boleh doa tadi dibaca sebelum berbuka? Boleh juga. Neng kayak kita biasanya habis mendengar sarina langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Boleh juga. Tapi yang lebih afdal adalah membaca doa tadi habis pian sudah berbuka, walaupun belum makan nasi. Yang penting sudah berbuka. Berbuka tadi artinya pian sudah batal. Sudah makan kurma, sudah minum misalnya, baca doa tadi dan ditambah doa-doa yang lainnya, hajat-hajat pian sebutkan di situ. Karena doanya orang yang berbuka puasa la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan pian berdoa lawan Allah. Allah himung lawan hambanya menggawi puasa sampai inya berbuka himung. Ketika inya berdoa kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernahkah kita berdoa kayak itu? Nah, waktu nang kayak itu yang ada sibuk lawan makanan, sibuk lawan minuman, kada terpikir lagi berdoa lawan Allah. Sibuk begayaan waktu buka puasa tadi, padahal itu waktu pian beribadah jiwa lawan Allah Subhanahu wa taala. Pian buka puasa itu ibadah, kemudian pian tambahi lagi doa-doa, itu ibadah pulang. Jadi bulan Ramadan ini hibaki lawan ibadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta hajat pian berataan minta pada waktu itu. Kita ini banyak lalainya, banyak kada ingatnya. Padahal waktu kita puasa tuh di siang hari itu kabul doa kita. Doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nih kada bisa berdoa lawan Allah. Kemudian dianjurkan pula di bulan Ramadan taftirus shaimin, membukakan orang puasa. Membukakan orang puasa ini luar biasa keutamaannya. Nabi SAW dalam hadisnya ketika beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, dalam potongan khutbah beliau tersebut menyebutkan man fattara shaiman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka perbuatannya tersebut menjadi pengampun bagi dosa-dosanya dan pembebas daripada neraka. Jadi dosanya diampuni dan bebas dari neraka. Walaupun satu orang yang inya bukakan, misal inya nukar kurma 1 kilo, habis itu dibariakannya lawan tetangga. Ini sagan pian buka puasa sekeluargaan, itu lain satu orang aja yang makan tuh, bisa berempat inya yang makan di rumah tadi itu. Maka pian mendapatkan pengampunan dosa. Dan kemudian tadi apa? Pian dibebaskan daripada azab neraka. Jika amalan pian tadi diterima oleh Allah, pian bebas daripada azab neraka.
Ditambah pulang keutamaannya apa? Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi syai'un. Dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang dia bukakan puasanya tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang dibukakan puasanya tersebut. Jadi kalau misalnya yang makan kurma yang inya bari tadi 4 orang, inya dapat pahala puasa 4 orang tadi, tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Misalnya pian mengirim makanan ke masjid sagan buka puasa, mengirim makanan ke masjid sagan buka puasa, yang memakan kiriman pian tadi ada 50 orang, maka pian mendapatkan pahala puasa 50 orang yang buka puasa tadi. Ini pahala yang luar biasa. Ini alternatif supaya puasa di Ramadan ini kita kada rugi. Kenapa? Karena kita ini berpuasa banyak yang kada bujur-bujur. Sore-sore berjalanan terlihat binian bungas cangang banar, hilang pahala. Ada yang beristilah tuh Bang, beristilah ngabuburit ke pelabuhan Batang, terkumpul di situ lakian binian, ada binian yang berkerudung, ada binian yang kada berkerudung, ada binian yang pahanya kelihatan, ada juga binian puasa tapi paha kelihatan keluar rumah. Ini pahala puasanya hilang. Dan pian yang berjalanan melihat binian-binian kayak itu, hilang juga pahala pian. Jadi banyak benar perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Maka alternatifnya supaya kita dapat pahala kada rugi gitu nah, hendaknya kita membukakan orang puasa, dengan itu kita mendapatkan pahala seperti orang yang kita bukakan tadi. Nah, ini neng kayak apa caranya? Apakah harus orang sugih neng kayak ini? Orang miskin kada kawa menggawi? Kada. Ini berataan kita kawa menggawi, membukakan orang puasa ini kawa menggawi, mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semuanya kami ini mempunyai sesuatu yang bisa untuk membukakan orang puasa. Artinya kami ini kada berataan sugih, wahai Rasulullah. Di antara kami ada yang kada mampu juga. Maka jar Rasulullah, yu'tillahu hadzal zawab liman qatara shaim ala tamratin au syarbati ma'in au madqati labanin. Ujar Rasulullah, Allah memberikan pahala tersebut atas orang yang membukakan puasa walaupun dengan 1 kurma. Inya memberi orang 1 kurma aja, inilah sagan ikam buka puasa, dipakainya sagan buka puasa kurma tadi, dapat pahala orang puasa itu 1 kurma aja. Atau 1 teguk air, anggaplah 1 botol aqua halus itu. Nah, pian bariakan ini sagan pian buka puasa, sagan minum, pian mendapatkan pahala puasa. Atau 1 teguk susu pian berikan sagan buka puasa, pian dapat juga pahala orang puasa tersebut. Jadi nyaman ini, hendak mendapatkan pahala ini nyaman. Jadi sumbang aja di masjid berapakah? Sedikit. Pian kurma 50 biji aja kah? Kurma 10 biji aja pian sumbang akan ke masjid, dimakan orang 10 orang yang memakan 10 pahala orang puasa pian dapatkan. Alhamdulillah. Nah itu bebaya memberi aja sedikit barang dapat keutamaan tadi. Dan ada keutamaan yang lebih bagi orang yang memberi makan berbuka puasa sampai orang yang berbuka tadi kanyang, sampai kanyang. Jadi beristilah memberi nasi, memberi wadai banyak, sehingga orang yang berbuka puasa tadi kanyang. Apa keutamaannya? Rasulullah menyebutkan, waman asba'a shaiman, barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, artinya mengenyangkan orang yang berbuka puasa, saqahullahu min haudi, Allah beri dia nanti
daripada telaga Kausarku. Allah akan beri minum orang tadi daripada telaga Kausar Nabi Muhammad, syarbatan la yazma'u ba'daha, satu minuman yang mana dia tidak akan haus selama-lamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Oh, menganyangakan nih bagi orang yang sugih. Ayo pian cari di sini keutamaan membukakan orang puasa, menganyangakan orang orang yang berbuka puasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan di bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih dan mengistiqomahkannya dari awal malam sampai akhir malam Ramadan. Nah, ini usahakan istiqomahkan dari malam pertama sampai malam terakhir. Jangan kasih kendor. Artinya jangan pian koler sekali, jangan. Kalau sudah pian koler sekali, malam ini aku libur aja dulu, maka seterusnya banyak bolongnya sudah. Kalau pian sekali bolong, banyak bolongnya kena setelahnya. Tapi kalau pian paksakan, aku sebenarnya koler, tapi aku harus berusaha istiqamah melakukan tarawih dari awal sampai akhir. Pokoknya tekadku kayak itu sudah. Koler kayak apa aja, paksakan. Nah, jadi paksakan. Jangan sehari 2 hari sembahyang tarawih ampe sudah, 3 hari ampe sudah, nunggu terakhirnya aja lagi. Itu gen amun juga. Itu terakhir tuh orang sibuk nyari baju hanyar aja lagi. 10 terakhir itu aturannya orang perhatian lawan apa? Lailatul Qadar. Ini malah sibuk mencari baju aja kemana-mana. Hibak jalanan, tarawih kada lagi, sembahyang isya kada juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mencari baju itu sebelum bulan puasa tuh cari baju sudah. Jangan akhir-akhir puasa sibuk nyari baju. Nah, kemudian menjaga sholat witir tiap malam. Kan tarawih lawan witir satu paket tuh biasanya kita gawi. Menjaga sholat tarawihnya, menjaga sholat witirnya. Jangan habis sholat tarawih bulik. Jangan habis sholat tarawih bulik, kecuali pian menggawinya kena di rumah kada apa-apa. Oh, aku kena menggawi lawan biniku aja di rumah, kada apa-apa asal digawi. Nah, ulun malam tadi itu kultum di Gunung Tinggi situ. Kultum di Gunung Tinggi, Masjid Nurus Salam. Nah, di situ sekalinya kultumnya habis isya sebelum tarawih. Ini pina malah lain pada yang lain nih. Bahjar ulun nih, ini pasti triknya panitia masjid. Karena apa? Karena orang-orang di situ tuh hanya 8 rakaat bulikan sudah. Ada sebagian bulikan sudah. Apalagi habis tarawih itu banyak yang hilangan sudah. Kada menunggu witir. Ya, jadi tuntungakan sholat witir. Jaga tarawih, jaga witir tiap malam daripada bulan Ramadan. Pian kalau mengistiqomahkan mengerjakan tarawih pada tiap malam, mengistiqomahkan sholat witir tiap malam Ramadan, dan puasa pian pun puasanya benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa pian yang telah lalu. Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridhonya Allah, maka kemudian dia berqiyamul lail, artinya salat tarawih istiqamah di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berapa menit lagi nih? Pun sudah isra? Kemudian ini kalau hendak balik berhulu silahkan. Kemudian al-iksar min tilawatil Quran bitadabburin, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, banyak baca Quran. Karena apa? Di bulan Ramadan ini ada syahrul Quran, syahrun unzila fihil Quran, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Banyak baca Quran, habis sembahyang baca Quran, habis sembahyang baca Quran, habis sembahyang baca Quran.
Pokoknya waktu kosong baca Quran. Orang-orang dahulu itu para as-salafun as-salihun, mereka itu dengan Al-Quran sama seperti kita dengan HP pada zaman sekarang. Bangun guring HP. Tiap apapun sedikit HP. Ketahuilah orang-orang terdahulu as-salafun as-salihun, sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit Al-Quran. Bahkan daripada mereka ada yang makan sambil bawa Quran. Wah, ini makan sambil berhapean. Ada yang pengajian sambil bawa Quran. Di mana-mana membawa Quran. Kalau kita di mana-mana membawa HP, kada lepas tuh HP daripada tangan kita. Nah, hendaknya kita ubah kebiasaan kita yang sering sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit HP, sedikit-sedikit HP, kita ganti sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit mencari Al-Quran, sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Mulai Ramadan ini mungkin sebelum Ramadan ini kita banyak lalai, ada mungkin sehari kada baca Quran sama sekali. Jangankan membaca, melihat Quran aja kan kada ada seharian. Nah, maka mulai Ramadan ini ayo kita tekadkan, seumur hidup saya mulai sekarang saya akan sering-sering bersama dengan Al-Quran. Saya akan sering-sering memandang kepada Al-Quran. Saya akan sering-sering membaca Al-Quran. Bayangkan seharian kada mengaji itu apa digawe. Sedangkan para ulama-ulama kita, ada mereka yang sibuk dengan mengajarnya, dengan dakwahnya, dengan mengarang kitabnya. Ulama-ulama kita terdahulu, ada di antara mereka yang khatam Al-Quran 4 kali sehari. Ada di antara mereka yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali dalam sebulan. 60 kali. Kada gampangan itu. Padahal mereka orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi sempat membaca Quran berkali-kali khatam, bahkan berpuluh-puluh kali khatam dalam sebulannya. Jadi ini kita ingat-ingat, kita renungkan betapa jauhnya kita selama ini daripada Al-Quran, sehingga kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Tapi ulun himung melihat banyak juga daripada orang-orang tua yang ingat lawan Al-Quran. Ulun rancak bertukar di toko-toko tuh. Silin sekalinya membaca Quran. Jadi kalau orang tuntung sudah dilayani silin, baca Quran pulang silin. Nah, ini luar biasa, sambil menunggui orang bertukar sambil membaca Al-Quran. Ini banyak juga ulun menemui, luar biasa. Ini kawan diumpati itu lagi santai-santai sambil baca Al-Quran. Kemudian dianjurkan dalam bulan Ramadan bertadarus. Baca Quran lawan tadarus itu beda. Kalau baca Quran ya baca Quran sorangan, tilawatul Quran. Tapi kalau tadarus bersama-sama, ini dianjurkan juga. Di masjid kah habis tarawih pian umpat juga bertadarusan. Satu membaca, yang lainnya menyimak. Tapi tadarus ini bujur-bujur menyimak. Ada juga tadarus kisahnya aja tadarus. Yang membaca baca sorangan aja, artinya kada ada yang memadahi salahnya. Kada ada yang memadahi panjang pendeknya, kada ada yang memadahi makhrajnya yang salah. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau tadarus itu bujur-bujur, kalau ada yang salah ditagur. Ini bisa pian amalkan di rumah juga. Yang kada mau tadarus di masjid, di rumah. Sebagai bapak rumah tangga, kumpulakan bini, kumpulakan anak, apalagi anaknya ada 11, kumpulakan hibak itu rumah. Nah, banyak itu orang yang umpat bertadarus di rumah aja tuh, amalkan ini sehingga pian mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar kita daripada bulan Ramadan ini kecuali kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golong kita daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza minni wal 'afu minkum. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren,